Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na laka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Anakku, kita bertemu kembali. Meskipun di tempat yang jauh, kalian di rumahnya masing-masing dan Bu As juga di rumah. Kita bertemu kembali dan saya ucapkan selamat datang di kelas 12. Saya hanya berpesan untuk menghadapi pandemi ini, kalian harus tetap melaksanakan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Misalnya dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan. Itu adalah ikhtiar zahir kita. Ikhtiar batin kita adalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah dari keluarga kita, dari keluarga kalian, dari keluarga saya, dan juga dari bumi Indonesia ini. Anak-anakku yang saya cintai, di kelas 12 ini, Bu As tidak memegang mapel fikih lagi, tapi sekarang memegang mapel SKI. Mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat. Fitni wa dunya wal akhirat. Tetapi saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Hanya nanti misalnya kalau kalian masih belum paham, bisa bertanya jawab lewat WA grup yang sudah dibuat, yaitu SKI 12, kelas 12. Anak-anak bisa bertanya jawab, insya Allah saya akan jawab. Tapi kalian setiap waktunya pelajaran SKI jangan lupa untuk selalu pantau di WA group dan juga selalu daftar absen di e-learning, dan juga perhatikan bahan ajar yang saya kirimkan. Di situ ada PowerPoint-nya, kemudian ada disertai dengan videonya, PowerPoint beraudio, terus kemudian ada Word-nya. Kemudian nanti juga akhir pertemuan itu biasanya dievaluasi dengan membuka CBT. Seperti itu, anak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali bersama. Kita bahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Nah, perkembangan Islam di Indonesia. Islam di Indonesia ini menjadi agama yang mayoritas. Mayoritas, anak-anak. Menjadi agama yang mayoritas. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa Islam itu dari mana, Islam itu mulai abad keberapa berada di Indonesia. Siapa yang membawa, dan bagaimana caranya sehingga Islam itu berkembang dengan pesat di Indonesia. Baik. Sehingga yang kita bahas kali ini, peta konsepnya adalah asal-usul Islam masuk ke Nusantara, bagaimana proses dakwanya sehingga Islam itu mudah diterima, dan selanjutnya adalah tentang siapa yang membawa. Ada beberapa pendapat, bisa sampean baca sendiri. Namun Bu As bisa menggambarkan secara singkat bahwa Islam ada di Indonesia itu tidak ada satu pendapat, tapi ada 3 pendapat yang termasyhur atau yang mayoritas. Yang pertama adalah Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia abad ke-11. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Semuanya itu didukung oleh bukti. Misalnya Islam masuk ke Indonesia abad 7, adanya perkampungan Arab. Ya, di sini adanya perkampungan Arab. Siapa itu yang mengatakan? Yang mengatakan itu adalah ini, J.V. van Leur, tahun 675. 675 itu abad ke-7. Hamka dan juga T.W. Arnold yang mengatakan bahwa Islam juga masuk abad ke-7. Abad ke-7. Selanjutnya, ada yang mengatakan Islam masuk abad ke-11. Ditemukannya makam Siti Fatimah binti Maimun. Adanya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berucapkan Hindu, yang berucapkan India misalnya. Ada Snok Horgronya mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia adalah abad ke-13. Snok Horgronya mengatakan Islam Indonesia abad 13. Itu dari keterangan Marco Polo. Ya, Marco Polo itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Tapi semua pendapat itu terbagi atas 3. Ada 3 pendapat jadi berarti. Yang pertama adalah Fitch Napel mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad 13.
Buktinya batu nisan Sultan Al-Malikus Saleh yang di situ wafat tertulis tahun 1297. 1297 itu artinya abad 13. Ada yang mengatakan Es Fatimi. Islam tidak berasal dari India, dari Gujarat, tapi Islam berasal dari Bengali. Bengali itu sekarang adalah Bangladesh. Selanjutnya ada Kaiser, ada Crevut, ada Neman, dan Hollander, Shah, dan seterusnya. Ini mengatakan bahwa Islam itu berasal dari perkampungan Arab. Raja Al-Malikus Saleh itu memakai gelar Malik. Malik itu berarti bahasa Arab. Berarti Islam itu berasal dari Arab. Ya, Islam itu berasal dari Arab. Demikian anak-anak. Selanjutnya, kita akan tahu bahwa secara kronologis Islam masuk abad ke-7. Berita Cina zaman dinasti Tang. Islam masuk abad ke-13. Catatan perjalanan Marco Polo menerangkan tahun 1292 telah berjumpa dengan orang-orang yang menurut Islam dan batu nisannya Raja Samudra Pasai. Itu telah bertuliskan tahun 1297. Catatan Ibnu Battuta yang mengatakan bahwa Raja Samudra Pasai giat menyebarkan Islam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Persia. Nanti di Words, di bahan ajar Word itu sampean bisa membaca, Islam itu berasal dari Persia. Nah, Islam berasal dari Persia, artinya Islam itu berasal dari Persia, artinya bahwa kita bisa tahu, misalnya ada peringatan 10 Muharram. Itu di Persia juga memperingati 10 Muharram. Jadi memperingati 10 Muharram sehingga bubur Asyura keluar dalam rangka memperingati wafatnya cucu dari Nabi Muhammad, yaitu Husain dan Hasan. Ya, itu adalah bukti-bukti. Nanti mana yang benar? Mana yang benar, Bu As? Apakah abad 7, apakah abad 11, apakah abad 13? Sementara yang paling mayoritas itu adalah abad ke-7, abad 11, abad 13 dengan buktinya masing-masing. Itu tadi adalah tentang kapan Islam masuk Indonesia. Selanjutnya adalah siapa yang bawa Islam ke Indonesia? Yang bawa Islam ke Indonesia bukan Nabi Muhammad, bukan Khulafaur Rasyidin, tapi yang bawa Islam masuk ke Indonesia adalah para pedagang, para mubaligh. Bagaimana mereka menyebarkan Islam di Indonesia? Sehingga Islam di Indonesia menjadi agama yang mayoritas, walaupun Islam di Indonesia datangnya terakhir. Awal Hindu dan Buddha, kemudian penjajahan datang, agama Nasrani disebarkan dengan adanya 3G, maka kemudian Islam disebarkan terakhir. Tetapi Islam menjadi agama mayoritas. Kenapa? Karena para da'i, para mubaligh, para pedagang dalam menyebarkan Islam itu pakai strategi yang luar biasa. Di antaranya adalah mereka berdagang sambil menyebarkan Islam. Berarti strategi yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia itu adalah dengan berdagang. Awalnya mereka berdagang. Kemudian mereka berjumpa dengan masyarakat pribumi yang masih animisme, yang masih dinamisme, yang masih mereka tidak menurut agama, mereka kemudian terpengaruh, mereka kemudian tertarik dengan para pedagang yang beragama Islam, mereka akhirnya dengan ikhlas masuk agama Islam. Selanjutnya adalah dengan perkawinan, bahwa para pedagang itu menetap di Indonesia, menikah dengan wanita pribumi yang otomatis nanti anaknya juga beragama Islam, maka terbentuklah sebuah komunitas atau perkampungan Islam. Yang ketiga dengan pendidikan, para pedagang itu selain menyebarkan Islam dengan berdagang, mereka juga mendirikan pondok pesantren. Banyak, jadi bisa dikatakan bahwa pondok pesantren itu adalah pola penyebaran Islam dengan pendidikan. Pondok pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia. Berikutnya anak-anakku adalah dengan pola politik, di mana bahwa para pedagang itu selain menyebarkan Islam dengan berdagang, dengan perkawinan, dengan pendidikan, mereka juga berusaha untuk mengajak para raja itu untuk masuk Islam. Sehingga bisa dikatakan jika rajanya Islam, maka rakyatnya juga Islam. Karena kebanyakan seperti itu. Ketika Hindu-Buddha, berdirilah kerajaan Hindu-Buddha. Rajanya Hindu-Buddha, rakyatnya Hindu, rakyatnya Buddha, begitu. Kemudian ketika rajanya Islam, maka rakyatnya pun juga ikut beragama Islam. Berikutnya adalah jadi ini dari segi, jadi kita sudah mempelajari tentang asal-usulnya. Ada abad ke-7,
Itu tadi ya. Kemudian proses dakwanya itu dengan perdagangan, dengan perkawinan, dengan politik, dengan budaya, dengan tasawuf, dan terakhir adalah dengan seni budaya. Jadi para da'i atau para pedagang, para mubalik itu telah menyebarkan Islam dengan menyelami seni budaya bangsa Indonesia. Wayang jadikan sebagai media untuk menyebarkan Islam. Yang asalnya wayang bernuansa Hindu dan Buddha, bernuansa Hindu, kemudian dirubah nama-namanya menjadi Islam. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Ini secara garis besarnya saja. Sekarang kita menjadi tahu bahwa Islam masuk di Indonesia itu secara kronologisnya seperti itu. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan abad 7, adanya perkampungan Islam, ada yang mengatakan abad ke-11, adanya batu nisan, Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada juga yang mengatakan bahwa abad ke-13, misalnya dengan adanya Raja Al-Malikus Saleh, yang batu nisannya bertulisan, batu nisannya dapat kita temukan, kemudian bisa dibilang bahwa ada Islam itu dari mana? Ada mengatakan Islam itu dari Bangladesh, ada mengatakan Islam itu dari Gujarat, ada mengatakan Islam itu dari Arab, bahkan ada mengatakan Islam dari Cina, ada juga yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Persia, karena adanya persamaan-persamaan. Kemudian bagaimana para pedagang itu dalam menyebarkan Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Mereka memakai strategi perdagangan, mereka memakai strategi perkawinan, strategi budaya, strategi politik, strategi pendidikan, dan strategi tasawuf. Ya, itulah proses masuknya Islam di Indonesia. Yang sampai sekarang kita alhamdulillah bisa kita terima, kemudian mayoritas masyarakat Islam di Indonesia memeluk agama Islam. Demikian nanti kalau misalnya kalian masih butuh bertanya jawab, bisa saya sampaikan dengan bertanya jawab di WA Group. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi